Hai, kembali lagi dengan saya Johannes Sukidi dari Halo Robotics. Hari ini kita akan mereview tentang drone DJI Enterprise terbaru, yaitu DJI Matrix 300 RTK yang dilengkapi dengan kamera Zenmuse H20T beserta dengan battery station BS60. Drone tercanggih DJI Enterprise saat ini. DJI mengklaim bahwa drone Matrix 300 RTK ini mendefine standar baru dalam dunia drone industri. Kami sangat setuju dengan klaim tersebut. Kenapa? Karena ada 4 fitur terbaru yang memiliki update signifikan dari DJI Enterprise: superior performance, safety dan reliability, advanced intelligence, extensibility dan openness. Oke, let's get to it. Langsung aja kita masuk ke unboxing. Oke, kita mulai dengan box yang pertama, yaitu case dari drone-nya sendiri. Lalu kita akan buka. Ini ada safety fiturnya, ada 2, kiri dan kanan. Lalu buka. Nah, ini adalah tampak dari dalam case-nya. Posisi awalnya ini ada Smart Controller Enterprise. Lalu kita bisa lihat ada posisi leg di sini 2, dan di sini ini propeller ya, atau baling-baling. Kita lihat dalamnya. Jadi betul ini penempatan dari propellernya. Jadi menggunakan folding propeller. Kita bisa lihat penempatannya cukup rapi. Lalu langsung aja kita angkat drone-nya sendiri. Ini sangat mudah, langsung kita keluarkan seperti itu. Ini sangat kecil bentuknya ya. Ini cukup enteng, bisa diangkat dengan satu tangan saja. Jadi ini saya copot, ini ada safety foam-nya untuk propeller. Lalu kita akan buka perlahan. Lalu kita pasangkan kaki yang sudah ada include di dalam boxnya. Jadi bagian merah ini, jadi kita paskan bagian merah ini yang ada plastiknya ini di luar. Nah, kita lihat untuk bagian yang kiri. Nah, inilah adalah bentuk DJI Smart Controller Enterprise ya. Lalu kita bisa lihat di bagian belakang menggunakan baterai WB37. Jadi dia bisa dengan mudah berdiri seperti ini untuk dapat ditaruh secara vertikal. Kita lanjut untuk propeller sendiri. Ini ada 2 di sebelah kiri, lalu ada 2 lagi di sebelah kanan. Ini CW dan CCW, clockwise dan counterclockwise, yang artinya mendapatkan satu full set spare-nya. Karena kalau di drone aslinya itu sudah terpasang, jadi ini untuk cadangan. Oke, jadi inilah tampak dari DJI Matrix 300 RTK sendiri. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu penjelasan mengenai superior performance. Kenapa DJI Matrix 300 RTK ini memiliki desain inverted atau terbalik seperti ini? Itu semua berhubungan dengan superior performance-nya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini motornya berukuran cukup besar dan ini terpasang terbalik atau inverted. Lalu kita lihat bodinya juga terpasang terbalik. DJI Matrix 300 RTK ini memiliki payload capacity atau dapat mengangkat beban yang lebih besar daripada tipe-tipe sebelumnya. Jadi maximum payload capacity dari DJI Matrix 300 RTK ini adalah seberat 2,7 kg. Lalu dalam superior performance juga drone DJI Matrix 300 ini memiliki peningkatan jam terbang yang cukup signifikan dengan kapasitas jam terbang maksimum 55 menit tanpa terpasangnya payload. Nah, dengan adanya terpasang payload dengan contoh kamera Zenmuse H20T itu dapat terbang efektif selama 36 menit lamanya. Peningkatan jam terbang tersebut itu berhubungan dengan adanya baterai keluaran terbaru dari DJI, ini bernama TB60, memiliki kapasitas sebesar 5.935 mAh dan 274 Wh. Dan baterai TB60 ini digunakan 2 pieces per flight-nya. Kenapa 2 pieces per flight-nya? Ini berhubungan dengan sistem redundancy ya. Jadi ketika satu baterai fail di udara, baterai satunya dapat mengcover emergency landing dan pilot dapat melandingkan drone dengan aman. Oke, jadi langsung aja kita buka untuk baterainya. Kita lihat bentuk dari baterai TB60. Lalu konektornya ada di sini, dia memiliki protektor rubber ya. Oke, jadi langsung saja kita coba pasangkan baterai TB60 ini. Sekarang kita bisa lihat kalau di DJI Matrix 300 ini ada locking system yang dapat diputar seperti ini. Baterai tidak akan kemana-mana. Di sini kita ada kedatangan juga DJI Zenmuse H20T. Jadi ada 2 kamera terbaru dari DJI Enterprise sebenarnya. Yang pertama adalah DJI Zenmuse H20, yang kedua adalah DJI Zenmuse H20T. Nah, perbedaan utamanya adalah pada kamera thermalnya. Kalau H20 tidak ada kamera thermal,
atau sensor thermal. Kita langsung aja buka. Cara bukanya ini ada locking system yang kita pencet seperti ini, jadi cukup aman ya. Zenmuse H20T bentuknya cukup besar, tapi ini sebenarnya cukup enteng. Ini hanya di 870 gram. Ini ada cover depannya, gunanya untuk mengamankan. Oke, jadi dari kamera Zenmuse H20 series terbaru dari DJI, ini adalah tipe kamera Zenmuse pertama yang memiliki integrasi beberapa lensa dalam satu sensor. Ini disebut dengan Hybrid Optical Technology. Yang pertama adalah kamera utamanya ini Hybrid Optical Zoom. Jadi memiliki kapasitas zoom sebanyak 23 kali, optical semua, tidak ada zoom digitalnya. Memiliki 20 megapiksel, ini dari segi resolusinya. Lalu yang kedua adalah lensa wide lens. Kita bisa lihat yang kecil ini adalah lensa wide lens dan ini memiliki resolusi sebesar 12 megapiksel. Yang ini kita bisa lihat adalah laser rangefinder. Nah, laser rangefinder ini gunanya cukup menarik ya. Ini akan mengirimkan sinyal laser jarak daripada drone ke objek yang dituju, lalu juga dapat membaca koordinat secara real time. Ini sangat berguna untuk penggunaan security dan public safety. Oke, spesifik tentang laser rangefindernya, ini memiliki jarak maksimum laser sampai dengan 1,2 km. Nah, ini yang keempat juga adalah lensa thermalnya. Ini adalah integrasi langsung dari pabrikan DJI. Lensa thermal ini memiliki resolusi 640 x 512 dengan frame rate yang cukup tinggi, yaitu 30 Hz atau 30 frame per second. Oke, langsung saja kita pasangkan terhadap drone. Ini yang putih, kita masuk ke sini lalu kita putar ke kanan agar yang merah, nah ini sudah terpasang dengan baik. Salah satu alasan utama kenapa DJI Matrix 300 memiliki body inverted seperti ini ya desainnya, karena kita bisa lihat fitur-fitur keamanan terbaru yaitu sensor anti tabrak 6 arah. Dan sensor anti collision ini tidak hanya visual anti-collision sensor, tapi juga ditambahkan dengan sensor TOF atau time of flight sensor. Nah, ini time of flight sensor ini sifatnya adalah laser yang tidak terlihat mata. Kalau kita lihat juga di bagian depan, ini yang besar ini adalah FPV kameranya. Drone DJI Matrix 300 RTK ini memiliki redundancy system ya. Jadi semua komponen di dalamnya itu memiliki dua komponen. Dimulai dari IMU, barometer, kompas, GNSS atau GPS, itu semuanya ada dua. DJI sangat meminimalkan kemungkinan error daripada sistem ketika menggunakan drone ini untuk bekerja. Oke, jadi drone ini juga memiliki fitur keamanan 3 propeller emergency landing. Artinya adalah jika tiba-tiba di udara satu motor atau satu propeller berhenti bekerja, dan dengan 3 sistem propeller saja, drone ini dapat dilandingkan dengan aman. Oke, drone ini juga memiliki IP rating di IP45. Artinya drone ini memiliki ketahanan terhadap air hujan dan juga debu dan partikel-partikel keras lainnya. Drone ini juga dapat diterbangkan di ketinggian 7.000 meter. Artinya kalau untuk pengguna-pengguna atau user di Indonesia yang memiliki medan-medan yang berat, ini drone dapat digunakan di seluruh medan di Indonesia. Smart Control Enterprise ini adalah kontrol terbaru memang khusus penggunaan di DJI Matrix 300 RTK. Nah, sepertinya DJI sudah sekarang menggunakan desain smart controller ya untuk drone-drone mereka ke depannya. Ini memiliki layar built-in sebesar 5,5 inci, berbeda pada tipe sebelumnya. Ini tombol powernya ada di sini, lalu di sini ada tombol RTH atau Return to Home. Lalu di tengah ini adalah switch untuk sport mode, untuk P mode dan sebagainya, ini ada di tengah sini. Lalu ada tombol pause ya, kalau tombol pause ini untuk stop dia punya pergerakan. Dan di belakang sudah menggunakan baterai WB37 yang dapat langsung diganti di tengah-tengah operasi ya. Jadi kita juga bisa lihat ini untuk antenanya, ini improvement, menurut saya improvement yang sangat besar, signifikan. Ini adalah sticknya. Lalu sticknya ini kita pasangkan. Oke, nah improvement yang pastinya ditunggu-tunggu juga oleh para user adalah peningkatan transmisi dari remote ke drone. DJI Matrix 300 RTK ini memiliki jangkauan transmisi sejauh 15 km. Ini 2 kali lipat lebih dari tipe-tipe sebelumnya yang hanya maksimum 7 km. Lalu pastinya live streaming di sini adalah Full HD 1080p dengan jarak 15 km pun DJI klaim tetap mendapatkan transmisi Full HD. Jadi
Smart Controller Enterprise ini juga dapat digunakan pada mode Advanced Dual Controller. Jadi fitur Advanced Dual Control ini yang paling signifikan adalah sekarang pilot A dan B ini dapat saling mengambil alih atau take over control untuk penggerakan drone-nya. Jadi untuk koordinat-koordinat yang didapatkan oleh drone ini langsung dapat di-share ke software-software seperti DJI Flight Hub. Contohnya jika pilot di lapangan ingin langsung membagikan atau share lokasi koordinat dari objek yang dituju, itu langsung dapat dilakukan secara real time. Oke, jadi DJI Matrix 300 RTK ini memiliki fitur AI yang cukup spesifik yang tidak dimiliki oleh drone-drone lainnya. Jadi fitur utama yang pertama adalah Smart Pin and Track, di mana user mendapatkan koordinat sebuah objek inspeksi atau mendapatkan koordinat sebuah objek yang sudah di-lock dan juga dapat melakukan sharing lokasi tersebut. Yang paling menarik adalah salah satunya fitur Smart Track, di mana dengan secara otomatis kamera sensor H20 ini dapat secara otomatis mendeteksi objek-objek seperti mobil atau manusia. Lalu sang user dapat langsung memilih objek tersebut. Contohnya seperti objek kendaraan, user langsung dapat memilih pada monitor dan secara otomatis drone ini dan sensor H20-nya akan otomatis mengunci objek tersebut di tengah frame. Nah, DJI Matrix 300 RTK mendapatkan upgrade besar dalam sistem waypoint-nya. Jadi Smart Inspection ini terbagi dalam 3 fitur utama, yaitu upgrade waypoint, sekarang disebut waypoint 2.0, itu dengan banyaknya waypoint yang dapat kita save pada drone itu meningkat menjadi 65.000 waypoint. Lalu yang kedua ada live mission recording. Artinya drone Matrix ini dapat menyimpan jalur penerbangan inspeksi secara otomatis. Jadi user dapat menerbangkannya secara manual dari pertama, lalu jalur terbang spesifik tersebut dapat disimpan dan digunakan kembali berulang-ulang. Jadi artinya para inspektor tidak perlu selalu menggunakan drone ini secara manual ya. Jika ada satu objek dan sudah menyimpan jalur terbang dengan bagus dan aman, itu dapat di-replay berkali-kali. Lalu ada yang ketiga, AI Spot Check. Artinya drone ini dapat mengambil foto untuk objek yang sama persis berulang-ulang kali. Artinya untuk inspeksi pertama, inspeksi kedua, inspeksi ketiga, itu user dapat membandingkan foto-foto dari objek spesifik yang diinspeksi. Nah, yang terakhir adalah fitur dari Smart Inspection ini adalah High Res Grid Photo. Nah, High Res Grid Photo ini sang user dapat langsung mendefinisikan area object of interest-nya. Jika user sudah memilih fitur ini, maka kamera akan bergerak sendiri untuk mengambil beberapa foto dan menggabungkannya menjadi satu. Nah, penggabungannya ini sama dengan proses stitching dan dia akan menghasilkan foto high resolution. Artinya satu foto besar ketika di zoom in untuk keperluan analisa lebih lanjut, gambarnya tidak akan pecah karena ini adalah gambar gabungan dari frame yang diambil secara terpisah tapi secara otomatis. Oke, jadi poin yang terakhir mengenai extensibility dan openness ya. Jadi drone DJI Matrix 300 RTK ini adalah platform yang cukup fleksibel untuk dapat diintegrasikan dengan sensor-sensor tambahan lainnya. Karena DJI sendiri bekerja sama dengan 70.000 perusahaan di seluruh dunia untuk program SDK-nya sendiri. Nah, DJI Matrix 300 RTK dengan baterai TB60-nya tidak menggunakan charger secara terpisah, tapi mereka menyediakan charging station bernama BS60. Nah, seperti apa sih dalamnya BS60? Langsung aja kita buka. Nah, ini dalamnya. Oke, jadi seperti kita bisa lihat di sini mendapatkan beberapa kabel power ya atau kabel charging. Ini dapat digunakan untuk menyimpan 8 baterai TB60 dan juga 4 baterai WB37 dan dapat melakukan charging bersamaan. Nah, untuk proses chargingnya sendiri, BS60 ini akan mencharging 2 baterai sekaligus dan untuk mencharge 2 baterai ini membutuhkan waktu 60 menit. Cara pasangnya, jadi kita bisa lihat ada pinnya, kita tinggal cocokkan aja pinnya sebelah mana. Jadi cara pasangnya seperti ini, kita bisa lihat. Dan untuk baterai WB37, kita bisa lihat ini bisa ada 4 WB37, bisa langsung masuk ke sini juga. Jadi bisa menyimpan 4. Jadi penggunaan utama dari battery station BS60 ini adalah user dapat dengan mudah sekarang membawa baterai-baterai ke lapangan atau baterai-baterai ke lokasi kerja dengan mudah dan juga dapat langsung charging di dalam satu storage yang sama. Jadi kami dari Holobotics percaya bahwa teknologi drone akan membawakan benefit-benefit dan peningkatan efisiensi di banyak sektor industri di dunia, khususnya di Indonesia.